Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Endang Snae dengan NIM 2301050075. Pada video kali ini kita akan menganalisis data menggunakan SPSS. Pada bagian yang pertama kita masuk pada aplikasi Excel, di mana pada aplikasi ini tersedia data eksperimen dan data kontrol. Sebelum itu ada pun petunjuk analisis, di mana kita harus melakukan uji prasyarat dulu. Uji prasyarat terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Pertama kita masuk pada kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen terdapat nilai pretest dan posttest. Yang untuk kita akan menguji normalitas, maka data yang kita uji yaitu data pretest dan posttest dari kelas eksperimen dan kontrol. Pertama kita salin nilai pretest dan posttest dari kelas eksperimen, lalu kita masuk pada SPSS, masuk pada view data, lalu kita klik paste. Selanjutnya kita kembali pada Excel, kita akan copy nilai pretest dan posttest dari kelas kontrol. Kita kembali masuk pada SPSS, kita paste, lalu kita masuk pada variabel view. Pada bagian name baris pertama kita tulis pretest eksperimen, posttest eksperimen. Ini tidak bisa karena tidak boleh spasi, tapi tadi saya spasi sehingga pretest eksperimen, posttest eksperimen, pretest kontrol, posttest kontrol, posttest kontrol. Lalu bagian desimal ini kita ganti angka 2 menjadi angka 0. Lalu pada label kita tulis sama seperti name, pretest eksperimen, posttest eksperimen, posttest eksperimen, pretest kontrol, posttest kontrol, posttest kontrol. Lalu kita masuk pada data view, akan muncul seperti ini. Lalu kita masuk pada menu analyze, deskriptif, statistik, menu explore, masukkan data pretest posttest ke dalam dependent list. Setelah itu kita klik menu plot, centang normality plot with test, continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil analisis kita. Di sini muncul hasil analisis kita. Nah, kenapa kita perlu menguji normalitas? Karena kita uji normalitas untuk kita mengetahui apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, dilihat dari test of normality, dilihat dari hasil signifikan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Simiro, jika nilai signifikan itu dia lebih besar dari 0,05 berarti data kita berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikannya itu dia jika nilai
Jika nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,05 maka data kita itu data normal. Tapi jika dia lebih kecil daripada 0,05 maka data kita tidak normal. Nah, dari hasil uji, maka di sini ada pretest eksperimen, post-test eksperimen, dan pretest kontrol itu terlihat itu normal. Namun pada post-test kontrol itu terlihat tidak normal karena nilainya dia lebih kecil daripada 0,05 sehingga terlihat tidak normal. Jadi jika data dikatakan normal itu jika semua yang kita uji itu berdistribusi normal, tapi salah satu tidak berdistribusi normal maka diasumsikan tidak normal. Selanjutnya kita akan masuk pada uji homogenitas, di mana kita uji homogenitas itu untuk mengetahui apakah varian itu keragaman, apakah varian antara dua kelompok itu sama atau tidak. Di mana kita masuk pada menu Excel. Di sini untuk kita uji homogenitas itu yang kita ambil itu hanya nilai post-test daripada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini tadi saya sudah memisahkan nilai post-test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi untuk post-test eksperimen itu saya kasih kode 1 dan post-test kontrol itu saya kasih kode 2. Di sini kita langsung saja copy filenya, copy datanya, mohon maaf. Lalu kita masukkan pada menu SPSS. Lalu kita masuk dalam view data, lalu kita tempel, paste. Jika sudah muncul, kita masuk pada variabel view. Pada bagian yang baris pertama ini kita tulis nilai, bagian kedua ini kita tulis kelas, lalu pada desimal itu kita ganti dengan angka 0. Pada label ini kita tulis sama seperti nama, nilai, dan kelas. Lalu pada menu values ini, pada value kita tulis 1, labelnya kita tulis post-test kelas eksperimen, lalu kita add, lalu yang kedua angka 2 post-test kelas kontrol, post-test kelas kontrol, lalu kita add. Setelah itu klik OK. Lalu kita kembali pada data view. Ini datanya. Kita masuk pada menu analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu explore. Lalu pada nilai itu kita masukkan pada dependent list, kelas itu pada factor list. Kita klik menu plot, centang power estimation, lalu kita klik continue. Oke. Maka di sini akan muncul hasil analisis homogenitas. Ini adalah hasil analisis dari homogenitas. Maka dilihat dari nilai signifikan atau pada uji Leven. Jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 data homogen, dan jika lebih kecil daripada 0,05 data tidak homogen. Jadi dari hasil uji homogenitas ini nilai signifikannya itu dia lebih besar daripada 0,05 sehingga data dikatakan homogen. Nah, karena data homogen namun tidak normalitas, maka kita akan lanjut dengan uji non parametrik, di mana kita akan uji non parametrik untuk menguji perbedaan data. Nah, di sini
uji non parametrik itu kita akan menggunakan uji Manuit dan uji Wilkinson. Sekarang kita akan kembali masuk pada menu analyze, kita klik uji non parametric test, lalu kita masuk pada Legage Dialogs, lalu dua independent sampel kelas itu masuk pada test variable list, lalu kelas itu masuk pada grup variabel. Define group ini pada grup 1 itu angka 1, grup 2 itu angka 2, continue, lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasil dari uji Manuit nih, dimana kita perlu adanya uji Manuit nih itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua kelompok yang tidak berpasangan, contohnya kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jika nilai signifikan dia lebih kecil daripada 0,05 berarti ada perbedaan, tetapi lebih besar daripada 0,05 tidak ada perbedaan. Maka dari hasil uji kita pada nilai signifikan ini dia lebih kecil daripada 0,01. Jadi terdapat perbedaan. Maka kesimpulannya itu terdapat perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sekarang kita akan kembali pada uji Wilkinson. Uji Wilkinson kita masuk pada menu analyze, pada bagian non parametric test, pada Legage Dialogs kita klik dua related samples, lalu nilai dan kelas kita masukkan pada test Pires, dimana nilai itu nanti dia berada pada variabel 1 dan kelas itu pada variabel 2. Lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul hasil uji dari Wilkinson. Kita perlu menguji Wilkinson untuk mengetahui apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah, misalnya pretest, data kita pretest dan posttest. Maka di sini hasil signifikannya itu jika nilai signifikan itu dia lebih kecil daripada 0,05 itu ada perubahan atau perbedaan, tetapi jika dia lebih besar daripada 0,05 itu dia tidak ada perbedaan. Nah, di sini dari hasil uji yang kita peroleh, nilai signifikannya itu dia lebih kecil daripada 0,05. Sehingga data dikatakan ada perubahan atau perbedaan antara sebelum dan sesudah. Mungkin ini sekian dari penjelasan saya mengenai kita menganalisis data menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.